yang menjadi perenungan bagi kita di dalam Paskah ini, dalam Jumat Agung ini. Saudara-saudara mencatat bahwa kematian Yesus sebuah sejarah yang panjang, dan juga firman Tuhan mencatat bahwa kematian Yesus atau Jumat Agung itu adalah membawa satu perubahan bagi dunia, membawa sebuah keselamatan bagi dunia, membawa sebuah kelepasan bagi orang-orang berdosa, termasuk saudara dan bagi saya. Sehingga Tuhan kita itu mati di kayu salib hanya satu tujuan, supaya saudara dan saya dan dunia memperoleh keselamatan yang kekal, yang selama-lamanya. Oleh karena itu hari ini perlu kita renungkan. Ada kata-kata yang disampaikan Tuhan pada saat-saat last time, pada saat-saat detik-detik waktu dia mengalami kematian yang begitu berat. Berapa kata-kata dia sampaikan, saudaraku. Itulah yang perlu mau kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama, kata-kata perkataan Yesus waktu di kayu salib, dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ini satu perkataan yang Tuhan katakan ketika dia saat mengalami titik-titik kepahitan, titik-titik kepedihan, sewaktu dia disalibkan. Bapak Ibu Saudara, kita baca Lukas 23 ayat 34. Kita semua membaca apa yang dikatakan Tuhan pada saat dia di kayu salib. Lukas 23 ayat 34. Kita baca dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi-bagikannya. Tuhan berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ampunilah mereka, kata Yesus. Pada saat itu ketika dia dicambuk, dia berkata, ampunilah mereka. Ketika tangannya dipaku, dia berkata, ampunilah mereka. Ketika kakinya dipaku, katakan, ampunilah mereka. Ketika kepalanya dikasih kawat duri, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ahli-ahli teologi berkata, kata ampunilah mereka berkali-kali disebutkan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sekarat, ketika saudara sakit, ketika saudara sekarat, siapa yang kita pikirkan? Siapa yang saudara pikirkan? Tentu sekali kita pikirkan kita sendiri. Ketika jemaat sekarang tidak pernah dia memikirkan hamba Tuhan, dan sebaliknya ketika hamba Tuhan sekarang dia tidak pernah memikirkan jemaat, tetapi yang dipikirkan adalah dirinya sendiri.
Pada saat Yesus disalibkan, dia adalah sedang sekarat, dia sedang sakit. Tetapi yang dipikirkan saudaraku bukan dirinya sendiri, tetapi yang dipikirkan Yesus adalah saudara dan saya. Haleluya. Itu yang dipikirkan Yesus, saudara-saudara. Bukan dirinya sendiri, bukan pilih dirinya. Biasanya orang yang sakit, orang sekarat ini, yang keluar dari mulutnya adalah caci dan maki. Jika ditanya kita ketika sekarat, lalu suaminya datang, mungkin istrinya akan mencaci, suaminya pun disini. Tetapi Tuhan kita Yesus yang disalibkan itu, yang sedang sekarat itu, saudaraku, dia tidak ada mencaci maki, dia tidak ada menghina, dia tidak ada menyalahkan, tetapi dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi, maka ketika dia dipaku itu, dia selalu berkata, ampunilah mereka. Ketika dia disalibkan, dia berkata, ampunilah mereka. Selalu Tuhan katakan, ampunilah mereka, ampunilah mereka. Maka itu perlu kita ingat, saudaraku, sebagai sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah diselamatkan oleh Yesus, kita belajar berkata, ampunilah mereka. Ketika kita dicaci maki, ketika kita disalahkan, ketika kita diperlakukan dengan baik oleh siapa saja pun, sebab saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang mau kita renungkan di dalam Jumat Agung ini, saudaraku, supaya sungguh-sungguh Yesus yang mati itu adalah sudah menyelamatkan saudara dan saya, sudah menyelamatkan gereja Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga Yesus mampu mengatakan detik-detik kematian dia tetap memikirkan saudara dan saya. Detik-detik kematian dia masih memikirkan dunia ini, masih memikirkan manusia ini. Dia tidak pernah pikirkan dirinya, dia tidak pernah pikirkan tubuhnya, dia tidak pernah pikirkan kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, paku yang menahan tubuhnya, tetapi rasa sayangnya pada saudara dan pada saya yang menahan dia tidak mau turun dari kayu salib. Sekali lagi saya katakan, paku yang menahan tubuhnya, yang dipakukan sebelah kiri sebelah kanan kakinya, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih sayang Tuhan yang menahan dia tidak turun dari kayu salib. Andai kata dia berkata, malaikat, pasti malaikat datang, turun, lepaskan. Tapi Tuhan tidak demikian, saudaraku. Kasih sayangnya menahan dia, tidak tahu turun dari kayu salib. Dia perjuangkan itu, dia tahankan itu, hanya untuk saudara dan untuk saya dan untuk gereja Pentakosta yang ada di Kampung Baru ini. Haleluya. Maka untuk itu saudaraku, bahwa Yesus di kayu salib tidak ada main-main. Maka oleh karena itu juga saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita tidak boleh main-main, saudaraku. Kalau hari ini Jumat Agung ini kita datang kepada Tuhan, mari datang kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan. Kalau hanya datang kematian Tuhan lalu tidak bangkit, maka hidupmu tidak akan berarti, maka hidup kita tidak akan berarti. Maka oleh karena itu, karena Tuhan tidak main-main di kayu salib, maka saudara dan saya tidak akan boleh main-main kepada Tuhan, sebab pengorbanan Tuhan itu begitu
luar biasa bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Nah, hari ini firman ini mengingatkan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di mana saudaraku ketika ditanya gampang mana menahan diri kalau kita mempunyai kuasa. Kalau kita gampang menahan diri kalau kita tidak punya kuasa, tetapi terlalu sukar menahan diri kalau kita punya kuasa. Gampang menahan diri kalau kita tidak punya kuasa, tetapi terlalu sukar menahan diri kalau kita punya kuasa. Tuhan kita punya kuasa, sanggup Dia lepaskan dirinya, dapat Dia selamatkan dirinya, saudara. Maka biasanya gampang kita menahan diri, mungkin karena kita tidak punya kuasa. Tapi dikatakan terlalu sukar menahan diri kalau kita punya kuasa. Betul atau tidak, saudara? Di dunia ini, kalau dia punya kuasa, maka dia terlalu sukar menahan diri. Dia andalkan kuasanya, dia andalkan kehebatannya. Sebab dia punya hebat, punya kuasa, maka dia tidak dapat menahan diri. Tapi Tuhan kita yang punya otoritas, yang punya kedaulatan, yang punya kuasa, Dia selalu menahan diri. Sekalipun dia memiliki kuasa lebih daripada kuasa yang di langit, yang di bumi, dan di mana-mana, saudaraku. Tapi Tuhan kita itu adalah selalu dapat menahan diri dalam hidupnya. Haleluya. Maka kita pun menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita selalu menahan diri. Sekalipun kita punya kuasa, tetap kita mau menahan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap kita menahan diri supaya kita, saudaraku, betul-betul menjadi anak-anak Tuhan. Maka dikatakan kita tidak balas orang yang jahat dengan kita, kadang-kadang bukan karena kita mengasihi. Artinya kadang-kadang orang tidak membalas kejahatannya bukan karena dia mengasihi, tapi karena orang itu lebih kuat dari dirinya, maka dia tidak balas. Bukan karena mengasihi, tetapi saudaraku, kadang-kadang bukan karena kita mengasihi, karena orang itu lebih kuat dari kita, tapi kadang-kadang kita mau membalas orang walaupun kita lebih hebat, walaupun kita berkuasa, tetapi karena kita mengerti firman Allah sehingga kita tidak balas orang itu. Kita memiliki power, kita memiliki kekuatan, kita memiliki kuasa. Kita tidak membalas orang itu karena saudara dan karena saya, karena kita memiliki firman Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang memiliki firman Tuhan adalah orang yang memiliki Yesus. Dia pun memiliki kuasa, kehebatan. Dia tidak akan membalas orang yang berjahat kepadanya karena dia memiliki Yesus yang selalu rendah hati dalam setiap kehidupannya. Sebab pembalasan itu tidak pernah diajarkan Tuhan, pembalasan itu tidak pernah dikatakan Tuhan, tetapi Tuhan selalu katakan, kasihilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Ini yang menjadi kita miliki, kita punyai dalam kematian Tuhan Yesus, peringatan Tuhan Yesus tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melakukan semuanya itu, saudaraku, supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan yang luar biasa daripada Tuhan. Tapi kasih yang menahan dia untuk tidak turun dari kayu salib, saudaraku, supaya gereja, supaya saudara, supaya kita memperoleh keselamatan yang dari surga. Haleluya. Yang kedua yang dikatakan oleh Yesus ketika saat dia mengalami kematian di kayu salib,
Saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatikan ini di dalam ayat 41. Kita lihat 41 apa dikatakan di sana, yang kedua dikatakan Yesus. Mari kita sama-sama baca ayat 41 sampai 43. 1, 2, 3. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam firman. Sesungguhnya hari ini aku bersama-sama engkau di dalam firman. Ini perkataan Tuhan kepada salah seorang penjahat ulung, penjahat luar biasa. Kalau mungkin di Indonesia ini akan ditaruh di Nusa Kambangan, tidak lagi kelas 1 atau kelas 2, tapi mereka ini akan diletakkan, akan ditaruh di Nusa Kambangan, sehingga mereka sama-sama disalibkan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka selalu ada dua tipe orang di muka bumi ini ketika mendengar firman Tuhan. Tipe yang pertama ialah yang adalah sebelah kiri Yesus. Ketika ia mendapat kesempatan, dua orang ini adalah Gesmas dan Desmas. Mereka sama-sama penjahat, mereka sama-sama penyamuk, mereka sama-sama disalibkan dengan Yesus. Maka di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kedua penjahat ini, diletakkan salib Yesus, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan mereka tidak layak dikasihani saudara. Mereka hanya layak untuk disalibkan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kedua penjahat ini menerima atau mendapatkan kesempatan bersama-sama bertemu dengan Yesus, anak domba Allah, menjadi juru selamat dunia, disetujui oleh Allah, saudara-saudaraku yang dikasih. Tapi kita lihat dalam firman Tuhan ini, salah seorang dari mereka menolak Yesus, mengejek Yesus. Kalau engkau raja, turunkanlah kamu dan turunkanlah saya, kami. Tetapi yang satu saudara yang dikasih Tuhan berkata, ingatlah aku kalau engkau sudah menjadi raja. Nah, ini Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mau kita mengingat kematian Yesus. Ketika saudara nanti terima anggur yang melambangkan darah Yesus, ingat Yesus. Katakan kepada Yesus, ingat suamiku, ingat keluargaku, ingat istriku, ingat anak-anakku. Ketika saudara terima tubuh Kristus, katakan, ingat hidupku. Hidupku akan disembuhkan oleh darah Yesus. Hidupku akan dipulihkan oleh tubuh Kristus. Sebab itu semua sudah selesaikan di Kalvari, di kayu salib. Bahwa segala sakit penyakit, segala persoalan, segala masalah sudah dibebaskan, diangkat oleh Tuhan dari setiap orang percaya. Haleluya. Nah, hari ini saudaraku, Yesus lahir ditemani kedua orang tuanya, mungkin di
ditemani adalah hewan. Sebab Yesus lahir di kandang hewan, saudara. Tetapi Yesus mati ditemani oleh penjahat, ditemani oleh pembunuh, ditemani oleh penjahat, saudara. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari ingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ingat darahnya yang tercurah, ingat lambungnya yang ditombak, ingat kakinya yang dipaku, ingat tangannya yang dipaku, ingat semua penderitaan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, Yesus ketika di kayu salib, maka tentara Roma membuat suatu cambuk yang begitu kejam. Maka ketika saudara melihat ini kematian Yesus itu, maka pemeran itu saudaraku di atas punggungnya ditaruh triplek, lalu dilapisi dengan daging. Ketika dicambuk saudaraku dengan cambukan yang di ujung-ujungnya itu ada seng-seng yang tajam, ada besi-besi. Lalu di sini dibikinnya saudaraku bola-bola. Dan ketika dicambuk saudaraku, bola itu akan mencabut tubuh Tuhan Yesus. Maka pemeran itu dicambuk saudaraku dan berkata menjadi saudara-saudaraku. Good, kata si itu. Apa dia itu saudaraku? Tapi tidak tahu saudaraku bahwa semua bola-bola itu ada kerja satu masuk dalam perutnya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga Tuhan kita disiksa, dianiaya. Dia tidak berdosa, tapi dia dijadikan dosa saudara, supaya lewat itu saudaraku, saudara dan saya diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus itu, saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus di kayu salib waktu itu, saudaraku yang lihat dulu. Dia katakan ini Bu, inilah anaknya. Kita baca ini, saudaraku, dalam Yohanes 19 ayat 26. Yohanes 19 ayat 26, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, perkataan Yesus, mengapa dia sampai mengingat waktu detik-detik kematiannya, mengingat ibu duniawinya. Padahal dia sudah saat detik kritis itu, tapi dia sempatkan mengingat ibu duniawinya. Dan dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan dia berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pengingat bagi kita juga. Khususnya ini kepada anak-anak. Berbakti kepada ibu, berbakti kepada ayah, berbakti kepada orang tua. Yesus ini mengingatkan supaya mereka berbakti kepada orang. Saat Yesus mau mati, menderita, tersiksa, saudaraku, dia sempatkan mengingat ibu duniawinya. Dan mengingat saudaraku yang dikasih Tuhan.
maka tidak kebetulan hukum Taurat dituliskan sebelum Yesus datang. Hukum Taurat adalah samar-samar, tapi dia adalah nubuat akan yang nyata melalui pribadi Yesus. Sehingga dalam hukum Taurat kita baca ini Keluaran 22 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Tolong siapa yang menangkap? Ya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Khususnya ini kepada anak-anak kami, hormati ayah ibumu. Yesus ajar pun menghormati ayah ibunya, mengingat ayah ibunya pada saat-saat dia di detik terakhir mau menghembuskan nafas. Apalagi anak-anak, pemuda-pemudi masih sehat, kalau tidak menghormati orang tua, saudara, apa kira-kira pertanyaan bagi pemuda-pemudi? Nah, sehingga Tuhan berkata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan di sini tadi, bahwa dia adalah ibu, dan dia tadi mengatakan kepada inilah anakmu, maka dia tunjuk Yohanes menjadi anaknya, dan murid Yesus Yohanes dia tunjuk menjadi anak Maria. Maka Yohanes pun menerima Maria di rumahnya, sekaligus menganggap Maria adalah ibu Yohanes. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini menjelaskan kepada kita kata-kata yang disampaikan Tuhan ini. Mari kita jangan main-main. Amin. Kita pegang, kita renungkan siapapun kita. Kalau masih hidup orang tua kita hormati. Ini adalah perkataan Tuhan. Ini perkataan Yesus. Dan ini dikatakan dia bukan pada saat-saat enak tidak. Kalau kita baca firman Tuhan, selama perjalanan Yesus 3 tahun mengajar 3,5, ini tidak pernah dia katakan. Tapi kenapa dia katakan ini pada saat-saat, katakan itu yang ceritain mau dia meninggal, mau memberikan nyawanya. Tapi dia katakan itu, berarti ini menunjukkan bahwa ini adalah perkataan Yesus ini sungguh sangat-sangat penting. Sungguh-sungguh tidak dapat diabaikan, sungguh-sungguh harus diperhatikan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa Yesus katakan itu? Kalau mengasihi ibunya, tentu nanti dia pun akan diasihi oleh keturunannya kembali. Haleluya. Maka firman ini mengingatkan kepada kita hari ini bagi setiap kehidupan kita yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, mungkin yang terakhir ini, yang keempat, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 19 ayat 28 tadi. Yohanes 19 ayat 28. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Yohanes 19 ayat 28. 1, 2, 3.
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah dia, supaya genaplah apa yang dikatakan tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ini yang dikatakan Yesus di kayu salib, aku haus. Yesus katakan, aku haus. Penulis menonjolkan kemanusiaan, sifat kemanusiaan Yesus. Sebab Yesus merasakan haus. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus di kayu salib mati, dia tidak pakai kealahan dia. Dia tidak pakai kuasa dia, tapi dia tunjukkan bahwa dia adalah 100% manusia yang sungguh-sungguh merasakan kehausan, yang sungguh-sungguh merasakan kedahagaan, yang sungguh-sungguh merasakan kelaparan. Ketika dia pada jam-jam itu, saudaraku, dia merasa haus. Maka dia katakan, aku haus. Dia adalah 100% manusia. Waktu di kayu salib, maka dia merasakan sakit. Sakit lo waktu ditumbak, sakit lo waktu dipaku, sakit lo waktu disalibkan. Maka dia berkata, aku haus. Maksudnya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita mengerti tebusan darah Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang dirasakan Yesus. Supaya saudara merasakan sendiri apa yang dirasakan Yesus. Ketika dia mati itu, dia adalah membawa manusia 100%. Dia tidak pertahankan kealahannya itu. Maka apa yang saudara rasakan, dia pun dia rasakan. Apa yang saudara alami, dia pun akan dia alami. Ketika saudara lapar, dia pun lapar. Ketika kita haus, dia pun haus. Maka ketika kita berkata, Tuhan, mengertikan Tuhan, Dia yang kukasihi menusuk aku dari belakang. Maka Tuhan berkata, yes, now aku mengerti. Aku tahu. Aku tahu itu. Tuhan mengatakan, aku rasakan itu, kata Tuhan. Ketika kamu ditusuk, aku rasakan itu. Aku saudara dahulu merasakan itu. Aku pun ditusuk oleh sampai Judas Iskariot dari belakang. Aku rasakan itu. Maka ketika saudara berkata, Tuhan, Dia yang kutolong, malah mengomongi aku di belakang. Sakit hatiku. Maka ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan, Dia yang kutolong, malah Dia mengomongi aku dari belakang. Sungguh sakit hatiku. Tuhan pun berkata, iya, aku tahu itu. Aku merasakan itu apa yang kau rasakan. Aku mengalami itu apa yang engkau alami. Tuhan akan katakan bagi saudara, ketika kita berseru kepada Dia, saudara yang dikasih Tuhan. Aku tahu ketika aku sampai di Yerusalem, mereka menaruh daun palem. Hosana, terpujilah Dia yang datang atas
ketika aku memikul salib, mereka yang memuji aku, mereka juga yang menimbuki aku. Tuhan rasakan, saudara. Ketika Tuhan datang ke Yerusalem, mereka datang bersuka cita. Hosana bagi Raja yang datang. Sambil Yesus naik keledai, dia taruh itu Bapaknya di depannya, saudaraku. Maka sebagian gereja ini memperingati adalah putih. Tetapi Tuhan katakan, aku memikul salib, mereka yang memuji aku, mereka juga yang menumpuki aku. Orang-orang berikan jalan kepada Yesus bukan bikin daun paling itu, mereka juga yang menimpuki Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan di kayu salib, saudaraku. Jadi ketika kamu sedang menangis, sedang engkau bersedih, sedang engkau susah, sedang engkau sakit, dia bukan hanya mendengar saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi dia pernah merasakan. Karena dia pernah merasakan, saudaraku, apa yang saudara rasakan, apa yang kita rasakan. Seperti pujian kita, engkau juga merasakan. Tuhan kita terlebih dahulu merasakan itu. Apa yang saudara rasakan, apa yang saya rasakan, bahkan lebih daripada itu, Tuhan sudah rasakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan khususnya di dalam Jumat Agung, di kayu salib yang sangat luar biasa itu. Mungkin yang kita rasakan, saudaraku, hanya penderitaan sesaat, dan begitu hanya terbatas. Sebab firman-Nya berkata, tidak melebihi apa yang dapat kita pikul, saudaraku, yang kita rasakan. Karena itu semuanya sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal yang berat ini, yang lebih berat itu sudah dipikul oleh Yesus, yang diberikan kepada saudara dan bagi saya, bagi gereja, bagi manusia di muka dunia ini. Hanya sisa-sisanya saja, saudaraku. Kalau itu saudara dan saya tidak mampu selesaikan, maka kita, saudaraku, percuma lagi menjadi sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin Tuhan berkata, anakku, gereja Pentakosta Kampung Baru Sikubang, yang kuberikan kepadamu hanya sisa-sisa penderitaan. Masakan itu saudara, kamu tidak dapat pikul. Belajarlah pikulku bagi diriku, kata Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita bersyukur punya Allah seperti Dia. Haleluya. Yang mau berkorban bagi saudara dan bagi saya. Ketika pun kita mengalami penderitaan, ingat, yang paling berat sudah dipikul Yesus di kayu salib. Yang diberikan kepada saudara hanyalah sisa-sisanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia dapat mengetahui segala keperluan kita, apa yang sedang kita alami. Bukan hanya itu, tapi Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya simpati bagi saudara, tapi Dia sungguh-sungguh empati lebih dalam lagi bagi setiap manusia. Kalau hanya simpati aja, Dia hanya seperti ahli Taurat, orang-orang yang melihat yang saya namun itu. Tapi Tuhan kita lebih daripada itu. Dia begitu empati bagi gerejanya, Dia bagi empati bagi orang yang ditebusnya. Lebih dalam lagi kasih Tuhan, dan itulah menunjukkan sampai Yesus berikan nyawanya bagi saudara dan bagi saya. Dan oleh karena itu, saudaraku, hari ini firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, dan saya akan bacakan ayat selanjutnya dalam firman Tuhan ini. Dikatakan, saudara-saudara, di situ ada suatu berkas penuh anggur asam, maka mereka mencukurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Pada saat datang besok, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus,
Sesudah Yesus meminum anggur, asap itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menurunkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, segala penderitaan sudah diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Itu semua tujuannya untuk saudara dan untuk saya. Maka oleh karena itu, renungkan firman. Kita ingat firman ini supaya kita tetap setia sampai Tuhan datang kedua kali. Saudara-saudaraku, Yesus mati bukan karena ditusuk, Yesus mati bukan karena dibunuh, tetapi Yesus mati karena Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Jadi saudaraku, Yesus itu mati bukan karena ditusuk lambungnya, tidak, tapi karena dia menyerahkan. Maka dia mau mati, saudara-saudaraku, sebab dia Allah yang kekal, Allah yang menjadi alam merah. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mematikan Yesus, tapi dia menyerahkan dirinya bagi saudara dan bagi saya, supaya saudara dan saya menerima hidup yang kekal dan selama-lamanya. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan, teragung Tuhan hari ini, kekal untuk selamanya. Haleluya. Mari kita semua